berjumpa kembali dalam pembelajaran pemrograman mobile game ya. Baik teman-teman, ini adalah serial berikutnya dalam topik eh, pengimplementasian touch input. Namun seperti yang sudah saya janjikan, kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan dalam sebuah sesi praktikum ya. Video sebelumnya kita sudah mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan teori dan introduction apa itu touch input dan fase-fase dalam touch input. Nah, kali ini saatnya kita mencoba mengimplementasikan dalam sebuah eh, praktikum ya. Studi kasus sederhana bagaimana kita mengimplementasikan fase touch menggunakan Unity 3D. Baik teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan tentu adalah mempersiapkan sebuah proyek baru. Oke, langsung saja kita siapkan proyek baru. Uh, New project ya. Nah, ini saya lakukan dengan cara membuat proyek baru karena ini adalah pertama kali kita melakukan praktikum pada pengembangan aplikasi berbasis perangkat mobile ini. Jadi, saya ingin agar teman-teman lebih terbiasa dahulu bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya pada khususnya pada pengembangan aplikasi mobile gitu ya. Namun nanti di sesi-sesi berikutnya tentu tidak akan saya lakukan selalu dari awal gitu tidak ya. Karena ini adalah sesi pertama mungkin saya akan lakukan seperti itu tapi nanti berikut-berikutnya tidak lagi. Oke, pertama yang perlu kita siapkan adalah kita tentukan di mana kita akan menyimpan project ini tentunya ya, lokasinya. Itu boleh di mana saja. Dalam contoh ini saya menyimpannya dalam sebuah folder di hard drive saya yaitu Unity Lab lalu Practice. Lalu teman-teman yang harus kita lakukan berikutnya adalah menamai, memberikan nama pada project tersebut. Misalkan nama projectnya adalah sini video ya, video touch input, video touch input. Kita pilih environment-nya adalah 3D environment, lalu oke, langsung saja kita tekan create project. Save ya, apa biar tidak hilang pekerjaan saya. Oke. Oke, setelah Unity 3D meload seluruh resources yang dibutuhkan, eh, berikutnya yang harus kita lakukan adalah karena ketika kita membuat sebuah project baru, secara default environment akan diset pada environment PC ya, atau standalone. Padahal kita sekarang ingin mengembangkan sebuah aplikasi game yang kita jalankan pada environment mobile device. Oleh karena itu, kita harus merubah dulu default pengaturannya, teman-teman. Di mana kita bisa merubahnya? Yang pertama, kita akan merubah build settingnya. Itu teman-teman bisa mengakses pada menu File, Build Setting. Lalu di bagian sini, kita ubah platformnya yang defaultnya adalah PC, standalone, kita ubah ke Android. Nah, setelah kita merubahnya, jangan lupa kita tekan tombol Switch Platform. Karena jika tombol switch platform ini tidak kita klik, maka dia akan kembali lagi. Dia belum menganggap itu sebuah perubahan gitu ya. Jadi kita harus tekan tombol switch platform. Oke, setelah itu baru kita bisa close Windows ini, build setting ini. Tidak perlu kita lakukan build dan sebagainya, kita close aja. Yang penting sudah kita ubah dari PC menjadi Android. Nah, berikutnya teman-teman, tentu sebelumnya ya, sebelum kita melakukan hal ini, tentu teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman sudah menghubungkan perangkat apa namanya Android teman-teman ini ya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Nah ini itu apa Unity Remote gitu ya, dengan kabel ya. Jadi USB kabel teman-teman hubungkan dengan
laptopnya atau mesin PC-nya gitu ya, dan di handphone masing-masing sudah terinstall Unity Remote ya. Dan seluruh konfigurasinya sudah teman-teman lakukan dengan benar seperti apa yang sudah kita pelajari pada modul satu. Jadi kalau teman-teman masih mengalami kesulitan dalam mengkoneksikan handphonenya, maka sebetulnya teman-teman belum saatnya mengakses modul 2 ini ya. Teman-teman harus menyelesaikan dulu tahapan-tahapan konektivitas yang sudah dipelajari di modul satu ya. Itu harus dipastikan berjalan terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja. Kita langsung saja lanjut. Tadi sudah build setting. Lalu, jadi tadi ini asumsinya kita sudah, sekali lagi asumsinya sudah terkoneksi ya. Lalu, setelah build setting kita atur, langkah berikutnya adalah kita mengatur option Unity Remote. Itu menunya bisa teman-teman akses di sini. Edit, lalu Project Setting, Editor. Sekali lagi, Edit, Project Setting, Editor. Nah, lalu di sini di bagian sini teman-teman akan mendapatkan parameter atau opsi Unity Remote, dan pada parameter device-nya teman-teman atur menjadi any Android device. Oke. Dan setelah itu teman-teman akan mendapatkan beberapa opsi tambahan berkenaan dengan pengaturan screen pada Android device-nya. Ya. Sebagai contoh misalkan di sini saya akan menggunakan yang landscape ini. Ya. Dan berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengetes apakah handphone kita ketika nanti software ini kita jalankan bisa menampilkan sesuatu yang sama dengan apa yang ditampilkan di Unity Editor. Ya. Sehingga nanti kita bisa mengendalikannya melalui aksi touch. Gitu ya. Mari kita coba kita play. Nah, ini akan saya tunjukkan ya ke teman-teman. Gitu. Apa yang ada di handphone saya tampilannya sama persis dengan apa yang ada di Unity Editor. Dan ini ketika saya matikan, dia akan mati. Ya, tapi ketika saya hidupkan kembali, dia akan hidup lagi. Gitu ya. Ini yang saya maksud uh, dengan terkoneksi. Jadi uh, kita bisa mengembangkan aplikasi game pada perangkat mobile ini dengan lebih mudah. Fase development yang kita lakukan di laptop, tapi pengujiannya melalui handphone kita langsung. Ya. Apa apa jadinya kalau kita tidak memiliki handphone kita sebagai simulatornya gitu ya. Bagaimana kita menguji program kita? Bagaimana kita melakukan aksi touch? Mau nggak mau kita build dulu jadi APK, APK-nya kita install di handphone kita. Cuma itu akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Gitu ya. Kita kita baru bisa mengetahui sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan setelah kita install jadi APK, nanti kita build lagi jadi APK. Wah, itu sangat merepotkan. Jadi saran saya teman-teman benar-benar harus pastikan terlebih dahulu teman-teman sukses mengkoneksikan handphone dengan Unity 3D-nya. Oke, eh berikutnya seperti biasa ya teman-teman, agar kita tidak kehilangan pekerjaan kita perlu mempersiapkan environment kerja kita. Di sini biasanya saya tambahkan folder scenes untuk menyimpan scene-scene yang dibutuhkan. Lalu saya tambahkan folder apa di sini teman-teman? Script ya. Script untuk menyimpan script-script yang dibutuhkan tentunya. Oke, sekarang kita simpan pekerjaan kita seperti biasa ya. Saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dengan aksi-aksi ini ya, dengan tahapan-tahapan ini, yaitu kita simpan, lalu kita beri nama scene 1 misalkan, save, maka kita akan memiliki satu buah scene bernama scene 1. Lalu kita tambahkan lagi script kita tentunya teman-teman. Kita beri nama scriptnya adalah hmm, apa ya, touch gitu aja ya, touch underscore script. Oke, nah touch script ini akan kita attach atau akan kita jadikan komponen dalam game object main camera. Kita drag ke situ.
ya. Nah, dia akan menjadi komponen eh eh, oke, komponen apa sih ini? Touch input kita ya. Sorry. Nah, kita jalankan mono developnya. Oke, nah ini adalah mono develop, yaitu editor default editornya, script editornya Unity 3D ya. Kebetulan memang saya belum sempat menginstal si Visual Studio-nya, ya. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman, kita akan coba memastikan bahwa script ini sudah ter-attach secara sempurna pada main kamera kita dengan cara gimana? Mendebug ya. Debug.log. Kalau kita tampilkan teks, atau misalkan di sini tes gitu ya, tes. Oke, harapan kita simpan. Harapan kita nanti ketika software-nya dijalankan, ya, kita bisa mendapatkan tampilan tes tersebut di area konsol kita. Kita apply. Nah, ini teman-teman, tulisan tesnya muncul, artinya kita bisa berasumsi bahwa script kita yang tadi kita tambahkan dalam game object main kamera itu sudah dikenali gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke mono developnya. Nah, berikutnya yang kita ingin lakukan adalah mengimplementasikan aksi touch. Tadi di video yang pertama, pada video yang pertama sudah saya eh, sampaikan bahwa langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan terlebih dahulu bahwa terjadi aksi touch dengan melihat jumlah aksi touch yang ada, yaitu menggunakan touch count. Ya. Ini yang pertama. If input touch count, ya teman-teman, touch count. Tadi gimana? Greater than zero. Artinya, artinya kita ingin memastikan bahwa terjadi aksi touch dengan melihat jumlah aksi touch yang terjadi, yaitu lebih besar dari 0. Dan kita pindahkan debugnya, ya. Lalu kita tuliskan di sini terjadi aksi touch. Artinya tulisan ini akan muncul di konsol ya ketika kita menekankan jari kita di surface screen Android device. Sebelum kita letakkan jari kita, tulisan ini tidak muncul. Kita simpan lalu kita buktikan ya. Oke, saya akan perlihatkan dulu ke teman-teman. Di sini konsolnya, lihat di sini ya, kita clear. Eh, nah ini saya ingin perlihatkan terlebih dahulu bahwa di handphone saya ini ya, tuh, masih belum jalan, masih tulisannya masih Unity Remote. Ini nggak jelas. Nah, seperti ini. Masih Unity Remote ya, karena saya belum play. Nah, sekarang saya play. Oke, itu tampilannya seperti apa yang teman-teman lihat di eh, Unity 3D Editor ya. Dan teman-teman bisa lihat di area konsolnya ya, di sini belum ada tulisan terjadi aksi touch ya, karena saya memang belum menekan jari saya di atas screen. Nah, tapi perhatikan sekarang, ketika saya mencoba menyentuhnya, nah itu tulisan di sini muncul.
ya. Artinya kita bisa mengatakan bahwa pendeteksian aksi touch-nya berhasil. Nah, berikut yang ingin kita pelajari, teman-teman, adalah setelah kita mampu mengetahui jumlah aksi touch melalui input dot touch count, berikutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa mengetahui fase yang terjadi. Apakah itu begin, apakah itu ended, apakah itu move gitu ya. Baik, kita akan coba lagi. If input selalu seperti ini ya, menggunakan last input. If input get touch, lalu kita akan menggunakan indeks yang pertama, sini fase, lalu sama dengan touch phase dot begin. Seperti itu. Apabila fase yang terjadi adalah fase begin, maka kita ingin tampilkan tulisan debug.log. Fase awal. Itu ya. Nah, dengan cara yang sama kita kopikan untuk mengetahui fase-fase lain ya. Ini adalah fase move, fase ini sini geser gitu ya. Berikutnya adalah ended. Ini akhir. Jangan lupa kita simpan pekerjaan ini, save all, dan kita akan coba. Yap, saya akan perlihatkan lagi ke teman-teman. Bisa banget yang ngaturnya. Nah, itu teman-teman sambil lihat di bagian mana ya? Bagian konsol tentunya ya. Nah, ini saya akan uh, letakkan jari saya. Nah, itu yang terjadi adalah awal, lalu saya geser. Nah, itu tulisannya ada fase geser, tapi begitu saya lepas, nah itu adalah akhir ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada awal, ada geser, dan ada akhir. Oke. Nah, itulah eh, pembahasan singkat bagaimana kita bisa mengimplementasikan pendeteksian input dan berbagai macam fase pada touch, teman-teman. Dan ini sangat penting, skill ini sangat penting. Karena apapun nanti yang akan kita lakukan dalam mengembangkan sebuah aplikasi game pada mobile yang me- melibatkan pendeteksian input melalui touch, akan selalu kita awali dengan cara-cara seperti ini. Jadi nanti game yang kompleks tersebut selalu akan melibatkan fase-fase ini. Oke, saya harap teman-teman bisa memahami materi ini. Silakan teman-teman apa namanya eh, komen apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Bisa melalui e-learning, bisa melalui mungkin komen di YouTube dan lain sebagainya, atau mungkin ke grup WA yang sudah kita buat bersama agar apa yang objektif yang ingin kita capai itu bisa eh, kita apa namanya kita capai tentunya ya. Eh, oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di serial video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.